Halo, keep your happiness dan keep your smile. Selamat hari libur yang sedang menjalani liburan akhir pekan ya. Nah, hari ini hari libur tentu saja sepi, tentu saja sunyi. Tapi terkadang dalam kesunyian itu punya caranya sendiri. Sunyi itu punya cara sendiri untuk membuat hati manusia ini menjadi tenang. Dan hari ini adalah mendung. Ini seakan-akan mengatakan bahwa hidup tak selamanya indah, langit tak selamanya cerah, matahari tak selamanya bersinar, dan malam tak selamanya berbintang. Nah, eh, dalam pertemuan kali ini ada sebuah judul pendidikan itu nggak penting. Nah, kenapa saya kasih judul seperti itu? Ya karena supaya jenengan-jenengan semua menyimak apa yang saya katakan. Tentu siapa yang tidak setuju dengan judul saya ini tentu akan beranggapan bahwa apa yang saya katakan ini adalah suatu kebodohan. Tapi saya begini ya, pernah tidak berpikir bahwa apa yang kamu pelajari di sekolah, apa yang kamu pelajari di sekolah itu tidak banyak berguna dalam kehidupan nyata. Kalau kita di sekolah diajarkan nama-nama presiden, suruh menghafal nama-nama presiden, ternyata ketika dalam dunia kerja kita ketika wawancara tidak ditanya tuh siapa nama-nama presiden dan sebagainya. Pernah nggak berpikir seperti itu? Nah, begini ya, terkadang ada juga seseorang itu dengan bangganya mengatakan bahwa saya ini nggak sekolah, tapi saya bisa sukses. Terus ada juga seorang ibu kalau punya anak perempuan, saya pernah dengar ada yang bilang, "Nak, kamu ini cewek, untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Nanti kan ujung-ujungnya ke dapur juga, nanti kan ujung-ujungnya masak juga." Ya, itu memang tugasnya ya. Nah, oke, begini. Memang dalam kehidupan nyata, sebagian apa yang kita pelajari di bangku sekolah itu memang ada yang tidak begitu bermanfaat dalam hidup kita, ada yang seperti itu. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya juga masih banyak yang bermanfaat. Memang ada dalam satu sisi itu nggak begitu membantu dalam hidup kita, tapi dalam satu sisi itu banyak sekali membantu dalam hidup kita. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa sekolah itu penting, pendidikan itu penting. Nah, kalau ada orang itu sukses tanpa sekolah yang tinggi, sukses tanpa pendidikan yang tinggi, dan kita lihat realita di lapangan banyak sekali orang yang bisa sukses tanpa pendidikan tinggi, itu tidak bisa kita pungkiri. Banyak sekali orang yang bisa meraih banyak hal dalam hidupnya tanpa pendidikan yang tinggi. Nah, kalau saya sih, maaf ya, kalau saya sih pendapat saya mungkin beda dengan kamu, beda dengan kalian. Maaf, di sini kita sharing ya. Beliau tanpa pendidikan aja bisa sukses. Apalagi kalau ditunjang pendidikannya tinggi, saya punya keyakinan beliau ini akan lebih sukses. Nah, terus ada seorang ibu yang berkata kepada anaknya, "Nak, kamu ini cewek, untuk apa sekolah tinggi-tinggi, nggak guna. Kamu ini nanti juga ke dapur." Gini ya, seorang ibu atau seorang emak-emak, kebanyakan, nggak semua, kebanyakan kalau seorang emak-emak itu berpendidikan atau bersekolah tinggi sama enggak, itu beda dalam mengajarkan banyak hal kepada anak. Beda cara pola pikir, beda cara mengasuh. Pokoknya antara orang yang berpendidikan, di sini yang kita bicarakan adalah pendidikan formal dan tidak, berbeda. Pola pikir berbeda, cara asuh berbeda, wawasan juga berbeda. Walaupun tadi saya katakan tidak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan, mayoritas pasti beda lah. Cara mengasuh anak, cara memperlakukan anak beda. Jadi di sini saya tekankan lagi bahwa pendidikan itu penting. Ya, memang pada suatu sisi nggak membantu, tapi ada hal-hal yang membantu. Dalam pendidikan kita diajarkan bagaimana kedisiplinan, bagaimana tanggung jawab, bagaimana pergaulan, bagaimana lingkungan kita. Gini, saya pernah ada seorang ibu-ibu itu ketika kontrol sama saya, maksud saya jadwal kontrolnya itu sama dengan saya pada hari dan tanggal itu. Ada seorang suster menyarankan untuk berkonsultasi dengan dokter karena sang ibu ini tanya kepada suster, sementara susternya menyarankan untuk konsultasi sama dokter. Terus beliau ini ngomong sama saya nggak berani konsultasi sama dokter, nanti takut salah ngomong.
karena saya orang bodoh, maaf ya Kak. Beliau bilang seperti itu. Nah, ini menunjukkan kepentingnya sebuah pendidikan, bahwa dalam pendidikan itu kita punya kepercayaan diri untuk menghadapi orang lain. Baik orang itu mungkin kelasnya di atas kita, atau mungkin sama dengan kita. Nah, maaf saya ngambil contoh ibu ini tadi ya. Ibu ini tadi kayaknya beliau ini nggak berani karena takut salah ngomong. Karena merasa bahwa beliau ini pendidikannya nggak tinggi, ngomong sama dokter takut. Dan ini banyak sekali yang terjadi. Banyak orang takut ngomong pada orang yang dianggap lebih tinggi, itu karena merasa bahwa takut nggak nyambung, takut begini, dan begitu. Itu pentingnya pendidikan. Nah, terkadang di masyarakat ini ada orang yang mungkin berpendapat bahwa dia ini sekolahnya sebenarnya tinggi, tapi kok jadinya maaf banget goblok ya, gitu. Ada orang yang berpendapat seperti itu. Dia ini sebenarnya sekolahnya tinggi, tapi kok seperti itu ya. Gini ya, sekolahnya tinggi aja seperti itu, apalagi kalau dia nggak sekolah, nanti seperti apa? Nah, saya yakin kok mungkin yang seumuran saya atau bahkan di atas saya yang saat ini jenengan menjadi orang tua, itu ada kok di antara pendengar ini yang menyesal kenapa dulu nggak sekolah, kenapa sekolah dulu nggak serius, padahal dulu ada kesempatan dan sebagainya. Saya yakin banyak sekali yang menyesal. Nah, dan orang-orang ini menginginkan bahwa anaknya pengen pendidikannya lebih baik dari orang tuanya. Saya yakin banyak sekali orang tua yang seperti itu ya, karena merasa bahwa beliaunya ini sekolahnya kurang serius dan sebagainya. Makanya untuk kamu yang punya kesempatan untuk sekolah, ya seriuslah. Mumpung usia masih muda, perjalanan masih jauh, untuk bekal. Paling enggak kamu akan bertambah wawasan, bertambah lingkungan yang baik. Daripada kamu jalan main ke sana, main ke sini, lingkungannya nggak jelas, hura-hura. Lebih baik ya sekolah kalau memang itu ada kesempatan. Nah begini, kalau kita bicara tentang pendidikan dan kesuksesan, tentu untuk menjadikan seseorang sukses itu bukan hanya pendidikan semata. Banyak faktor, tekad, kemauan, terus komitmen, terus sikap pantang menyerah, kebiasaan, dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang kesuksesan, itu bukan hanya pendidikan yang berpengaruh, walaupun tidak jarang orang ini sukses karena pendidikannya tinggi. Nah, di sini sekali lagi saya katakan bahwa pendidikan itu penting. Dan maaf banget untuk kamu yang kurang mendapatkan kesempatan untuk sekolah, ya tetap semangat. Karena itu tadi, Mas, sukses bukan hanya dari pendidikan, tapi banyak hal yang bikin manusia ini sukses. Jadi untukmu yang saya maaf dengan beribu-ribu maaf saya katakan, jika pendidik tidak ada kesempatan untuk bersekolah, tetap semangat, kesuksesan tetap menanti Anda di depan sana. Buat remaja, daripada kamu nanti menyesal di kemudian hari, maka semangatlah menuntut ilmu. Bukankah kita juga diajarkan tuntutlah ilmu itu walaupun di negeri Cina? Itu artinya apa? Di situ aja sudah menunjukkan bahwa ilmu itu penting, pendidikan itu penting. Kalau pendidikan nggak penting, nggak mungkin juga pemerintah mengadakan program-program untuk pendidikan. Jadi sekali lagi saya katakan di sini, jangan tertipu oleh judul yang saya buat, bahwa pendidikan itu tidak penting. Pendidikan tetap penting, tetap berpengaruh dalam hidupmu, tetap berpengaruh dalam pola pikirmu. Dan kalau seseorang ini sudah punya pola pikir yang bagus, tindakan pun akan bagus. Bukankah pola pikir itu mempengaruhi tindakan? Bukankah tindakan itu mempengaruhi kebiasaan? Dan bukankah kesuksesan orang itu adalah tindakan? Berawal dari tindakan yang diawali dari pikiran. Gedung-gedung bertingkat yang kita lihat, yang ada, itu awalnya dari pikiran, terus tindakan, terus jadilah gedung yang bertingkat. Makanya untuk mengolah pola pikir yang lebih baik, sekolah itu penting. Untuk daripada kamu hura-hura, daripada kamu naik motor, naik kendaraan sana sini nggak jelas, ya lebih baik masa mudamu ini kamu gunakan untuk sekolah. Karena masa muda ini nggak datang 2 kali. Kalau waktu-waktu masa mudamu ini kamu gunakan untuk hal-hal yang nggak berguna, percaya deh sama saya, yang tentu saja usianya di atasmu, yang saat ini usia 18, 20, ada penyesalan ketika kamu nanti sudah dewasa.
Ya, pasti ada penyesalan. Gini ya, saya bilang seperti itu karena orang yang seusia saya pasti sudah melewati usia 18, 20. Tapi orang yang usia 18 atau 20 tahun itu kan belum melewati bagaimana seusia saya, bagaimana rasanya. Makanya agar penyesalan yang terjadi dalam diri saya atau mungkin dalam diri orang tua kamu yang usianya seusia saya atau di atas saya, jangan terulang pada kamu. Semangat menempuh pendidikan, semangat, karena ini loh, pola pikir ini sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Karena kedewasaan dan sebagainya itu kan bukan diukur dari umur, diukur dari pengalaman hidup, diukur dari banyak hal, termasuk diantaranya salah satunya adalah pendidikan. Tentu, kalau kita bicara tentang pendidikan secara menyeluruh, itu bukan hanya pendidikan di sekolah, tentu saja pendidikan informal di luar sekolah itu juga sangat penting. Jadi tetaplah semangat dalam mengejar pendidikan karena pendidikan itu penting. Yang tidak kalah pentingnya juga pendidikan informal. Jadi pendidikan informal penting, pendidikan formal penting agar hidup kita menjadi seimbang. Untuk menjadi kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan sejati tentu diperlukan keseimbangan dalam hidup, yaitu keseimbangan antara materi dan spiritual, keseimbangan antara duniawi dan batin kita. Agar kita menjadi seimbang, harus diseimbangkan semuanya. Sekali lagi di sini saya katakan pendidikan itu penting, sangat berguna dalam hidupmu, apalagi kamu yang saat ini masih remaja, masih banyak kesempatan. Dan untuk yang tidak banyak kesempatan, tetap semangat karena kesuksesan ada di depan kamu. Apapun yang terjadi, tetap semangat, jangan menyerah, jangan dibalik. Tetap menyerah, jangan semangat. Keep your happiness, keep your smile.